Oke, kalau untuk cara baca dari spektrum massa itu kan di step ini ada peak gini ya. Nah kita nanti bakal cari di peak yang tertingginya aja. Ini ada 29, ada 27 juga. Nanti kita pilihnya yang paling tingginya aja. Kan kalau di soal yang ini tuh ada beberapa peak ya, atau M per Z-nya itu ada 15, terus ada 29, ada 43, lalu ada 57, 71, 85 dan 100. M per Z ini dia menunjukkan nilai dari MR si fragmentasinya tersebut. Jadi misalnya kalau 15, ini kalau di soalnya sebenarnya diketahuinya itu dia senyawa alkana. Jadi kita nanti bakal nentuin fragmentasinya, lalu rumus molekulnya, lalu nanti kita bakal gambar struktur molekulnya dan juga menamai dari senyawa tersebut. Pertama dari fragmentasi polanya itu ya. Untuk MR15 itu kan kalau AR dari karbon C itu kan ada 12 dan atom H itu bernilai 1. Jadi kalau M per Z nya 15 itu dia berarti menunjukkan fragmentasinya itu berbentuk CH3. Dan nanti kita untuk penulisan fragmentasinya itu harus ada tanda plusnya gitu ya. Apa tuh? Itu aturannya. Kan kalau lengkapnya itu nanti senyawa utuh nanti dia bakal terpecah menjadi fragmentasinya. Dan untuk yang 15 itu udah tahu ya, kita CH3. Nah untuk yang 19 itu kita bisa ngurangin aja, 29 dikurang 15 itu kan dia ada selisih bernilai 14 ya. Dimana kalau 14 ini berarti CH2. Jadi nanti tinggal ditambahin aja. Jadi CH3 CH2 plus. Begitupun selanjutnya untuk M per Z23 itu kan juga ditambah 14 ya. Berarti CH3 CH2 CH2 plus. Terus sama yang lainnya ini juga selisih 14. Terus ini selisih juga 14. Selisih 14. Selisih 15 yang terakhir. Ini nanti tinggal ditambah-tambahin aja. Untuk yang M per Z7 itu berarti CH3 CH2 CH2 terus kan dia nambah 14 CH2 plus. Yang 71 berarti CH3 CH2 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 plus. Lalu yang untuk 85 berarti CH3 CH2 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 plus. Terus yang terakhir di M per Z100 kan M per Z100 itu yang paling besar ya M per Z nya, yaitu dia menandakan dari rumus molekul senyawa utuhnya tersebut. CH3 CH2
CH2 CH3. Oh, belum CH3. Nah ini berarti ke apa namanya, senyawa utuh dari besi yang diukur di spektrum massa. Plus. Nah ini kan langsung kita juga bisa dapat struktur molekulnya ya. Ada yang tahu ini namanya? Heksan apa heptan? Heptan. Heptan. Plusnya belum loh, itu mas. Terus yang untuk yang polanya itu nanti kan senyawa utuh, nanti dia bakal berpecah menjadi fragmen-fragmennya. Misalnya aku nyontohin satu aja ya. Kita ambil yang 29 misalnya. Nanti kita tulis dulu senyawa utuhnya. CH3, CH2. Ini aja di samping aja. Dia bakal pecah. Jadi kalau yang kita mau M/Z-nya itu 4/3, berarti pecahan fragmennya itu CH3, CH2, CH2 plus. Nah nanti untuk fragmen satunya lagi itu berarti sisanya. Berarti kan kalau ini kan berarti kan misalnya dipotong. Ini berarti kan dipotong di sini ya. Nah ini kan sisanya nih. Nah kita tulis lagi. CH2, 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 CH3. Nah yang kalau yang satunya lagi dia dikasih titik. Gitu. Enggak, ini misalnya doang. Kalau ditulisnya mah langsung gini aja. Karena itu kan fragmentasi itu potongannya gitu loh. Karena ini kalau digabungin Jadi senyawa utuh. Bebas untuk motongnya ini kita nyesuaiin sama ini yang kita pengen. Bisa nggak? Enggak, ini contoh doang. Kan tadi mau contohin satu doang. Seharusnya tuh nanti semuanya kita jawab ya. Gitu. Ini contohnya dipotongnya 4/5. Misalnya ini kita yang ini kan berarti fragmennya yang M/Z-nya itu 4/3. 4/3 ya. 4/3 tahu nggak di mana berapa 4/3? Sorry. Nah, ininya juga kan kalau dihitung nih MR-nya 4/3 kan? Iya nggak? Ya. Ntar kalau misalnya mau ngerjain yang M/Z-nya berapa? Mau berapa? 57. Ya 15 aja deh. 15 aja sih. 15 udah itu aja. Dia nurutin aku. Ya 57 aja. 57 ya. Berarti kan nanti pecahannya yang ini kan fragmennya. Ya. Pertama yang ini. 3 CH2 plus terus fragmen satunya lagi Dari dari utuhnya. sisanya ini. Kan ini yang plusnya ya. Ya. Kalau di sini kan berarti 1, 2, 3, 4. Kurang Sisanya 3. ini kan Iya. kurang 3. Udah berarti kita nulis plus CH2, CH2, CH3, CH3, titik. titik. Gitu. Nanti ntar di soalnya tuh kita harus ngejelasin semuanya. Jadi ntar
Yang semuanya ini nih dibikin kayak gini. Ya. Saya tidak. Ada yang mau ditanyain nggak? Enggak. Apa? Gimana? Ya. Kalau di soal ini tuh dia ini Basoma tahun 23 24. Nah kalau di situ dia mintanya buat ngejelasin semuanya. Oh. Ini aku contohin doang beberapa. Iya. Enggak langsung dari sini. Senyawa itu. Gimana? Cewek. Ya. Ulang lagi. Ulangi dari sini. Sama aja Felix tadi. Iya. Tanya, berarti kita kalau misalnya disuruh cari MZ-nya misalnya di 57, berarti kita harus nentuin senyawa utuhnya nggak? Oke, ini ada yang nanya. Kalau kita disuruh nentuin di 57, itu caranya gimana? Apa harus tahu dulu senyawa utuhnya? Iya gitu. Perlu nggak? Gitu ya? Iya. Buat nulis ininya atau ininya aja? Misalnya yang ditanyain cuma 57-nya doang. Terus, 57 doang? iya, tapi kita perlu nyari sampai senyawa utuhnya atau enggak? Buat dapat jawaban gitu ya. Berarti perlu kan? Berarti mau nggak mau tetap nulis full kayak gitu kan? Iya. Jadi dia aplikasi itu berpatokan sama Sini dari ini kan lu udah dapat nih senyawa utuh kan pasti di 100 kan? Iya. Nah, pasti ditutup. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Cara cek dia juga didapatkan. Nah, lu ditanyain di soal Jadi kan ada 7 ya? Nah, Ya. di MJ kan ada 4. Ya. Terus makanya nambah fragmentasi namanya. Bisa gitu. dia jadi senyawa utuh. Iya. Sorry nggak tahu. Kan ini dia Tolong pada dulu ya, ada yang mau caranya nanya. biar dapat. Gimana Nasir? Ingat sih. Apa? Izin menjawab. Jadi itu sebenarnya di sini biasanya itu di soal dikasih Iya. dikasih tahu ini senyawanya tuh CXHY. Biasanya itu senyawa alkana. Jadi diambilnya kenapa pakainya alkana karena di soal itu pasti diketahui dulu. Kayak ada contoh soal nggak? Ada di Basoma kok. Ada di Basoma angkatan 2 di 3 atasnya itu ada soalnya. Di atasnya gambarnya itu ada soalnya. Soalnya itu kan jelasin kita tuh perlu cari apa aja. Saya ingat aku tuh yang pertama kita disuruh nyari fragmentasinya, terus kita suruh nyari struktur Molekul. senyawanya, terus struktur molekulnya sama nama. nama senyawanya tuh apa. Kayak gitu. Terus kan kalau yang untuk apa namanya rumus molekul itu kan cuma kayak C6H berapa gitu doang kan? Kan kalau ini namanya dia rumus struktur ya. Ini rumus struktur. Sedangkan kalau nanti tuh ada pertanyaan rumus molekulnya. Nah itu tinggal dihitung aja nih C-nya ada berapa. C 7, H-nya ada 16. Berarti ini rumus yang ini udah jelas belum? Udah. Ntar dulu aku. Ntar dulu pakai. Aja dulu. Hasilnya itu rangkai torus. Misalnya
Ada contohnya. Ada contohnya. 2, 3, 4, 5. Udah yang di depan udah dicatat belum? Kira-kira teman. Oh, lo najisin pertanyaan. Lo najisin orang. Dikira iya sih yang orang yang dengar video kualifikasi guys enggak gitu ya maksudnya kalau goblok emang gak nangkep omongan gue. Main yuk. Udah. Udah semua kan? Kita coba nyari contoh soal yang rumus Catat dulu. bercabang enggak? Ih, Rantai stop. lurus. Stop. Enggak. Yang aku jawab itu. Kenapa kita nggak titip aja sih? Oh, Nanti kalau misalkan disuruh prediksikan struktur, berarti fragmentasi A ditambah fragmentasi B. Oke, nah ini yang contoh dari senyawanya itu ada alkil atau bercabang dia. Ini kan kalau bisa dilihat peak yang tinggi-tingginya itu ada M/Z-nya itu ada 15, terus ada 15, 29, 41, terus ada 57, lalu ada 71, dan terakhir itu ada 86. Nah kalau yang M/Z 15 itu kan berarti CH3 plus, karena MRCH3 itu 15. Terus untuk yang 29 kan 15. CH3 Kan pojok kecil tuh satu. CH2 plus. Karena kan ini ada selisih 14 ya. Nah terus yang 41 dari 29 ke 41 kan itu cuma selisih 12 ya. Selisihnya 12. Jadi nanti dia bakal cuma nambah karbon aja. C. Nah, tapi ntar setelah dari 29 ke 41, dari 41 ke 57-nya itu dia nambahnya 16. Bukannya, kan biasanya tadi kalau yang pertama itu kan polanya 14 semua ya. Nah, kalau ini kan dia 16. Nah, berarti nanti di sini ini yang mengindikasikan adanya alkil. Kalau misalnya dia itu rantai lurus, di sini itu nanti muncul peaknya itu bukan 41 yang paling tingginya itu bukan 41 tapi 43 kayak tadi. Karena ini 41 itu yang mengindikasikan dia senyawanya alkil atau bercabang. Nah, untuk kita tahu berapa jumlah alkil ya, itu kita bisa lihat di fragmen selanjutnya. Kan kalau di sini cuma nambah 16 ya. Dimana 16 itu kita bisa indikasikan kalau itu CH4. C kan 12, H itu 4. H itu kan 1, jadi 16. Nah, jadi untuk nyambungin ya, untuk menambah yang dari sini, itu kita bisa nulis CH3, CH2, CH, CH3 plus kayak gini. Terus untuk yang M/Z 71 kan itu dia nambah 14 ya. Itu berarti sama, dia nambahnya CH2. Jadi strukturnya itu CH3, CH2, CH alkilnya, lalu CH2 plus. Terus yang tadi yang itu disatukan ada 86. Ini dia ada penambahan sebanyak 15.
Dimana 15 itu indikasinya ada CH3. Nah, 86 ini juga kan nilai M per Z yang paling tinggi. Berarti itu dia menandakan struktur atau senyawa utuhnya. Oke. Berarti kita tulis struktur utuhnya itu CH3, CH2, CH, CH, CH2, CH2, CH3. CH3 dan alkilnya CH3. Ada yang tahu namanya apa? N. Ya. Plusnya Namanya Plusnya nggak ada. lupa nulis dia 3 biasa. metil pentana. Apa metil? Dan untuk rumus strukturnya, rumus molekulnya apa berarti? C berapa? H 14. Nah sebenarnya kan dari C6H14 ini tuh bisa juga rantai lurus kan? Kan kalau rantai lurus nih misalnya aku gambarin CH3, CH2, nah ini kan rumus molekulnya sama ya, C6H14. Plusnya nggak ada. Plus. Plus. Ini utuh. Oh, yang itu juga nggak ada berarti. Yang mana gini? Kalau yang utuh itu kita tulisnya bisa kayak gini, plus sama titik. Grafik stack. Ini kan walaupun dia bercabang dengan yang rantai lurus, dia punya rumus molekulnya itu kan sama ya, C6H14. Jadi kita mengindikasikan ada cabang itu di data yang ini. Gitu. Oke, untuk yang fragmentasi cabang berarti untuk penulisan fragmentasinya berarti kan senyawa utuh CH3, CH2, ini plus titik mana dia pecahannya sama kayak tadi. Misal yang mana berarti? Misal yang 41 deh. Yang mana? 41. Nah kalau yang ini tuh, kalau yang 41 kan dia yang salah berarti. Oh, bedanya di situ mana? Karena dia ada perpecahan kan. Kita bagi dua. Oh ya, untuk penulisannya itu sebenarnya bisa pakai apa? Rumus molekulnya aja sih, nggak usah digambar lengkap kayak gini. Kenapa? Jadi kita juga bisa nulisnya kayak C6 H14 plus titik. Nanti dia jadi pecahannya C3 H5 plus ditambah sisanya berarti kan C3 H9 titik. Jadi nggak harus selalu nulisnya tuh kayak gini gitu. Kita boleh juga nulis kayak gini. Simpelnya aja. Oh. Untuk semua soal bisa. Bisa.
Ini buat tadi biar gampang aja buat gambarin rumus strukturnya. Ada yang dibingungin nggak? Gimana Nabil? Mau nggak? Kasih ya. Tadi motor gue ada tulisannya parkir nomor Apa? ada tulisannya Belum apa? Perempuan yang nggak ada motor gue doang. Terus juga pindah motor gue pindah apa? motor gue. Ada yang mau nanya lagi? Ada yang mau nanya? Oke, gimana gue jadi? Ayo. Ini plus titik. Dia itu berarti nunjukin dalam keadaan normal. Kan kalau ini berarti kayak di semester 1 ini dia berarti ada karbokationnya. Terus ini ada karbon radikal gitu. Jadi ini kondisi normalnya dia. Banyak mana ya, Boy? Ada yang nanya lagi? Hah? Ini aja. Oke, itu tuh kan bisa diisi cabang yang berakhir gara-gara bercabang itu. Iya. Agak bingung sih. Jadi mending ditulis langsung gini aja. Iya. Gampangnya gitu. Soalnya nanti kan pas ujian kita bakal disuruh ngerjain semua ya, semua pik. Semua pik nanti kita bakal bikin kayak gini. Biar nggak capek. Kalau kalian mau bikin ini bakal makan waktu banget. Jadi bikin kayak simple yang gini juga nggak apa-apa. Ikut yang bawah. Iya kan? Bawah sama atas. Jadi yang atas gitu lanjutin sampai Oke. akhir. Gara-gara cabang. Aku takut bodoh sih. Itu berarti kalau ngitung yang C3H5 yang awal tuh kalau ngikutin kan berhentinya kan yang 41 kan di C plus kan. Jadi berhentinya yang atas. Tapi yang C yang belakang itu dihitung dari bawah. Dan cabangnya dihitung juga. Karbon sama hidrogennya. C sama H-nya. Masih tulisnya. Jadi CH3, CH2 plus C kan. C plus terus tambah CH4. CH4 itu satu sama dengan CH4 tambah C2, Perhatiannya. Maaf. Bentar. Buat YouTube. Jadi mau rantai lurus ataupun bercabang, kalau dia senyawa utuh atau keadaan normalnya, tetap ada plus sama titik. Yang tadi aku lupa. Sorry. Ini boleh ada sini. Ini rumus struktur namanya. Oh berarti yang belakang itu yang copok itu diikuti sama yang bawah ya. Jadi hanya itu ada 9, 3, 1, 4, 4 tambah 2, 6 tambah 3, 9. Oh loh, kita yang awal kan CH, yang kan putusnya kan di C plus kan. C plus itu kan berarti kan harusnya ada CH3 di bawah, tapi itu diikuti ke yang sana. Karena itu udah beda. Jadi Hanya 4, ya 6, 9. Ada yang dibingungin lagi nggak? Sebelum kita lanjut ke spektro IR. Ada daftaran tertentu. Jadi yang hanya bawa Ada CH4 ditambah Nggak ada. Selanjutnya bakal bahas spektro IR sama Abil. Bravo. Metil. Lebih besar. Apa? Anjing.
Belum. Bentar. Apa juga masuk ya. Udah, aku izin nggak hapus ya. Iya. Jangan disenggol, kau bodoh. Ini baju YouTube ini mau push shoot. Jangan disenggol-senggol, ini baju YouTube. Oh, Intan ya? Masuk kau kepala kau anjing. Mau dong? Galak cowok. Ya Allah sih, enak banget sih. Mau tinggal dong. Nah, selanjutnya materi terakhir yang kemungkinan diujikan buat besok itu adalah materi spektrometer IR. Nah, di sini itu kita bakal mencoba untuk mencari senyawa apa sih yang dites atau diuji menggunakan spektrometer IR atau inframerah. Nah, sebelum kita tahu kita tahu senyawanya itu apa, kita tuh harus kebaca spektrumnya dulu. Dan ini tuh hasilnya nantinya belum 100% akurat karena kita cuma mengecek ada gugus apa aja sih di senyawa itu kayak gitu. Nah, sebelum itu aku bakal mau ngasih tabel gugus-gugus apa aja buat jadi istilahnya pegangan kalian lah buat ngerjain besok. Gue ini cuma berpegang pada diri. Kenapa kita ke tulisan maksudnya banyak opsi lain yang lebih murah. Apa dong? 3 by 5. That's second. Aku kalau di 3 by 5 aku yang terakhir. Udah apa deh? Dapat mahal. Berapa lagi berapa? Apa jalan? Agak-agak cat air. Cepat kalau nggak ada kaca. Tapi gue nggak ada. Nama gue udah stop. Oke, aku jelasin dulu. Yang pertama, pastinya kita akan cari tahu dulu apakah ada C sama O karbonil di dalam senyawa yang diuji. Dengan kita bisa melihat peaknya atau puncaknya ini tuh berada di daerah sekitaran 1820 sampai 1600. Kalau itu ada C lengkap 2O karbonil. Selanjutnya, kalau misalnya ada OH asam, itu tuh berada berarti peak yang itu melebar dari 3400 sampai 2400. Selanjutnya ada NH amina, ini jarang keluar sih sebenarnya. Itu tuh berada di 3500 peak. Jadi kalau misalnya puncaknya di 3500, berarti senyawanya itu mengandung amida. Selanjutnya ada CO ester, itu berada di 1300 sampai 1000, maaf. Ini
ini 1000 cm. Berarti kalau misalnya ada puncak di antara 1000 sampai 1300 itu berarti menandakan senyawa itu tuh ada CO ester. Selanjutnya untuk aldehyid itu ada di 1800 dan 1760, berarti menandakan kalau misalnya ada aldehyid itu ada 2 puncak di panjang gelombang 1810 sama 1760. Terus yang terakhir keton itu jika 5 syarat tidak ada. 5 syarat itu adalah dari OH asam sampai CH aldehyid. Jadi kalau misalnya CO karbonilnya ada nih, tapi 5 syarat, 4 maaf, ada kurang 1, maaf, nanti aku tambahin. Misalnya ada 4 syarat ini nggak ada semua, berarti otomatis senyawa itu keton. Terus selanjutnya ada CH alkil, itu di dekat antara 3000, berarti bisa 3000 ke kanan atau 3000 ke kiri. Ya, kurang dari yang aku tulis itu ada nggak masuk. CH aldehyid, ini CH anhidrid, maaf. CO anhidrid. Tapi tetap ditulis nggak kalau sistem ini? Berarti yang ini yang dianggap yang reaktif gitu doang kan? Soalnya apa sih? Kayak bentuk penjudinya masih. Kalau misalkan bentuknya kita kadang sama sih, makanya lu lihat gampangnya dari 300 Yang mana cara yang ini? Iya, yang itu. Tapi ini tuh anehnya tuh kayak ini puncak satu atau kayak kamu. Nah, jadi kalau misalnya di soal itu kalian udah nyari nih, ketemunya ada CO karbonil doang, tapi bawah-bawahnya ada OH asam, NH amina, ester, anhidrid sama aldehyidnya itu nggak ada, berarti otomatis itu senyawa yang kalian cari itu adalah keton, kayak gitu. Oke, kita coba langsung ke contoh soalnya. Ini kalau nggak salah tuh contoh soal dari Basoma angkatan 2022-23 kalau nggak salah ingat. Jangan di grup ya. Nah, pertama-tama kita cari dulu ada nggak sih CO karbonilnya dari spektrum yang ada di sini. Menurut kalian ada nggak? Apa? Menurut kalian kan CO karbonil itu puncak di mana ininya tuh dekat sama garis ini. Nggak ada. Puncaknya itu dekat garis dan itu di 1820 sampai 1600. Ada apa nggak menurut kalian? Nggak ada. Nah, berarti Coret. dicoret. Berarti CO karbonil nggak ada. Yeay. Selanjutnya karena CO karbonil nggak ada, berarti 5 step ini langsung di skip. Bisa lanjut buat nyari OH-nya. OH-nya itu ada di peak 3400 sampai 2400. Apakah ada menurut kalian? Ada. Enggak. Ada nggak menurut kalian? Melebar kan? Aku bilang melebar dari 2400 sampai 3000. Ada. Ada kan? Berarti OH asam ada. Karena itu masih mulai dari 3.300 Jadi di skip apa enggak? Sebenarnya itu langkah selanjutnya ini cuma nyari OH asam doang, yang 4 ininya enggak. Terus langsung nyari CH alkil. CH alkilnya menurut kalian ada nggak? Peak di dekat sama 3000. Ada. Nah, kalian berarti udah ketahui, udah mencoba untuk membaca spektrumnya. Didapat kesimpulan bahwa senyawa ini tuh merupakan senyawa alkohol. Kenapa? Karena terdapat spektrum OH pada senyawa yang diuji, kayak gitu. Oh, dia puncaknya kayak udah kayak gunung gitu kan nggak chip dia masih
tapi dia harus diretak dulu dari Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Mungkin ada yang bingung. Nah, oke, aku ulang ya. Aku coba buat gak nge-skip empat-empatnya. Jadi nggak nge-skip ini semuanya, aku jelasin dari awal. Yang pertama, CO karbonil. CO karbonil itu kan peaknya di antara 1820 sampai 1600. Sekitaran di sini sampai di sini. Nah, di sekitaran sini sampai sini tuh adakah peak atau adakah puncak? Nggak ada. Nggak ada. Berarti CO karbonilnya itu nggak ada. Lanjut ke OH asam. OH asam itu kan peak yang melebar di antara Moderator. peak yang melebar di antara 3.400 sampai 2.400 sekitaran sini. Menurut kalian ada nggak? Ada. Dari sini sampai sini. Ada kan? Berarti kita bisa asumsikan bahwa OH asam itu ada. Lalu selanjutnya ada NH amida. NH amida itu ada di 3.500. Peak di 3.500 ada nggak? Mulai peak. Nggak ada. Nggak ada kan? Berarti NH amidanya itu nggak ada. Selanjutnya senyawa ester. Senyawa ester di sini 1.300 sampai 1.000. 1.300 sampai 1.000. Maaf, 1.300 sampai 1.000. Apakah ada peak yang mendekati ujung itu ada apa enggak? Berarti tidak ada ester. Selanjutnya anhidrit di 1.810 dan 1.760. Ini berarti menandakan ada dua peak, ada dua puncak yang hampir menyentuh ujung sini. Dari 1810 sama 1.760. Ada apa enggak menurut kalian? Nggak ada. Yang terakhir, aldehyde di 2.850 dan 2.750. Ini sama, ini dua peak yang meruncing gitu loh. Ini yang meruncing dari 2.850 sampai sekitar sama 2.750. Ada apa enggak? Nggak ada. Terus keton kan kalau misalnya secara lima di atas ini nggak ada. Ini nggak ada di mic. Tapi tadi OH asam ada. Jadi keton berarti senyawa ini itu bukan keton. Kayak gitu. Lanjut untuk CH alkin itu di dekat 3.000. Ada enggak menurut kalian? Bisa disimpulkan yang ada dari grafik ini tuh OH asam sama alkil. Berarti kemungkinan senyawa ini tuh merupakan senyawa alkohol kayak gitu. Bil berarti walaupun dia misalnya tuh di jam bawah misalnya di 1.300 sampai 1.000 kan ada tuh Puncak-puncak kecil. Nah, tapi Kalau misalnya nih ada yang nanya, kan ini tetap ada spektrum kecil-kecil tuh. Itu dibaca nggak sih? Sebenarnya enggak, karena di sini kan ada persentase transmisinya kan. Transmisinya itu kita pakai yang mendekati sama 0. Jadi kalau jauh sama 0 kita nggak pakai. Lanjut. Bisa dilihat dari sini ya, kalau ini ada dia aja nanya, ada nggak sih karakteristik dari gugus-gugusnya? Maksudnya ada yang meruncing atau melebar kayak gitu? Bisa dilihat dari panjang ininya. 1.820 sama 1.600 kan berarti dekat ya. Berarti otomatis peaknya itu bakal meruncing. Sedangkan kalau misalnya ini 3.400 sama 2.400, panjang kan jaraknya, berarti peaknya itu bakal melebar kayak gitu. Ada yang ingin ditanyain lagi? Udah bisa. Kalau setahu aku ya, aku juga masih belajar. Kalau stroke itu yang transmisinya mendekati 0. Terus kalau yang medium itu berarti sekitaran 20 sampai 60. Biasanya itu bisa dipakai, tapi itu nanti masuknya di fingerprint. Fingerprint itu cuma buat nentuin apakah ada ion halogen apa halida? Ion halida kayak Br, Cl dan lain-lain kayak gitu kan. Itu ada berapa bab? Senyawa ini. Ada berapa? Terus yang lemah itu berarti dari 60 sampai 100. Guys. E4 loh. Kromatografi E4 baik. Ada yang mau ditanyain? Apa lagi? 4 ya. Ada kalau nggak salah ya. Kita coba latihan soal yang lain. Oh iya.
Kemarin aja udah tampil yang aku sama Ruben yang paling ujung puncaknya itu tetap Makanya gue bingung nih teman-teman. gede-gede aja. Ini tidak anjing. Tidak tuh. Oh ya maaf ya sayang. Kak, Udah tinggal satu hal lagi. Enggak. Ini materialnya. Yang ini udah dicatat belum? Enjoy ya mas. Kita lagi depan cowok enjoy ini ini analisa ini kayaknya passion gue anjing. Email Lisa aku mendengar. Boleh aku hapus gak yang sebelah kanan? Iya boleh enjoy. Bahkan kita di pencapaian depan cowok. Oke, selanjutnya ini kita disuruh mencari perbanding apa? Kita memprediksikan dari dua senyawa gitu kan. Kita membandingkan senyawa satu sama senyawa dua. Ini mungkin yang diajar sama Bu SBM mungkin nggak asik sama soal ini. Ini soal latihan. Asik sih. Jadi kita pertama-tama kalau kalian kesusahan buat nentuin satu-satu, kita buat tabel biar gampang. Tabelnya itu Itu apa deh? Kayaknya enak. senyawa satu. Mau regalnya lagi dong satu. Enggak mau. Cara kamu nggak mau. Nah, yang Masuk pertama kita YouTube. selalu ngecek CO karbonilnya. Cairan K2O karbonilnya. Cairan K2O kan tadi di 1800 sampai 1600. Di senyawa satu, apakah ada peak yang menyentuh dasar di rentan segitu? Ada. Berarti kita bisa tulis CO karbonil di senyawa satu ada. Selanjutnya kita coba lihat yang kedua. Ada nggak 1000 yang mendekati di bawah 1800 sampai 1600 di sekitar segitu ada. Berarti kita tulis ada. Selanjutnya kita cari OH asam. Apa sih? OH asam di yang pertama ada apa nggak kira-kira? nggak ada. Karena grafiknya nggak ada. Ada apa nggak ada? Yang kedua Nggak ada. nggak ada. Yang kedua ada apa nggak? Karena pokoknya ya, gue bakalan Selanjutnya eda amida. Eda amida ada apa nggak? itu nggak ada. Untuk yang kedua, skip aja ya biar cepat ya. Biasanya kalau OH Ya udah boleh. Yang kalau selanjutnya ada COS kan? karena dia tuh rentangnya paling jauh. Yang pertama itu ada nggak sih? Titiknya 1300 sampai 1000. Ada. Tadi yang tercetak ya. Itu yang di senyawa kedua ada apa enggak? Tadi Spektranya kayak gini. selanjutnya COA dehid. CH di rentang udah dibuat. Ala anhidrid. Nah terus sebenarnya kan kalau misalnya belajar itu cari yang Ada nggak di senyawa satu sama senyawa dua? transmisinya tuh yang nyampe Lanjut di CH dehid. nah terus ntar dari mana dari berapa ke berapa baru kita dianalisis Dari puncak pulau kita aduh. Pasti mau aku shoot nggak? Oke selanjutnya ada ya Aldi. Ke YouTube. Menurut kalian ada apa enggak? Nah, di senyawa dua kan
senyawa satu itu ada ester, berarti bisa disimpulkan senyawa satu itu. Nah, sebenarnya gampang kok teman-teman ngerjain kayak gini tuh. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Ini teknologi mati yang mana? Iya. IR. IR itu yang oh ya, yang kamera. Masih. Ada yang mau ditanyain? Jika di kelas pagi. Cari deh. Yang banyak nggak? Mobil. Tapi senyawa kedua itu juga ada CO2 dari CO. Kantong dua itu.